gini. Enggak, jangan pengen kayak orang lain gitu ya. Jangan pengen kayak orang lain, karena kesempurnaan itu adalah dibentuk, kebahagiaan itu diciptakan ya sayang Tio ya. Jadi ngapain sih kita mau kayak orang lain tapi ternyata nggak cocok dengan ininya kita, dengan kepribadiannya kita. Artinya kita kan udah menjadi pribadi yang berbeda ya kan. Nah, terus sampai suara dibuat-buat. Ngapain sih suara dibuat-buat? Kalian itu harusnya bersyukur dan berbangga dengan suara kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya teknik berbicara kalian olah, teknik berbicara kalian perbaiki, itu nggak apa-apa, itu bagus ya. Misalnya nih, dulu kita sering banget tuh pakai kata-kata yang kasar atau intonasi dari suaranya kita kenceng banget. Bisa kok kita pelajari gitu ya. Bisa banget ya. Kenapa sih orang itu bisa suaranya lembut? Kenapa sih orang itu biasanya sukanya bacot gitu ya, ngomongnya kasar gitu? Itu bisa dibentuk kok suaranya kita. Jadi jangan iri dengan suara-suara cewek-cewek yang mendesah-desah gitu ya. Nggak usah, karena orang udah berbeda-beda. Orang itu mau dibuat-buat atau tidak itu urusannya dialah, terserah dia. Tapi kalau kita pengen banget suara kita tuh enak didengar orang gitu ya, bukan karena desahannya, tapi orang suka mendengar suara kita, orang itu kagum dengan kita, itu bukan karena desahan kita, bukan cara-cara kita menghela napas, bukan, tapi karena kesantunannya kita dalam berbicara ya. Itu lebih bagus banget. Orang suka dengan suara kita karena kita santun, karena kita menyampaikannya dengan kata-kata yang jelas, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang membuat orang menjadi terinspirasi, dengan kata-kata yang kita sampaikan itu membuka pikiran orang, membuka hati orang gitu ya. Tapi kalau sedikit-sedikit kita menghela napas, desah-desahan, itu capek ya, itu capek banget gitu. Nah, kemarin itu Bang Daniel kan ngerekod suaranya Tio. Dia dengan bangganya bilang gini sama Tio, bagus ya katanya. Tapi menurut Tio tuh nggak bagus, karena menurut aku nggak bagus ya. Suaraku, kamu menurut aku suaraku nggak bagus banget. Kayak apa namanya? Kayak anak suara SD, S2, SMP gitulah ya. Ternyata pas aku dengerin ada baiknya juga ya kita ngerekod suara kita. Kita akhirnya jadi tahu ya, oh kekurangan suara kita gini. Jadi ini ya, mulai membentuk warna suaranya Tio udah mulai membentuk cara Tio menghela napas, terus cara menyampaikan gitu. Public speaking ya Tio udah bisa. Tapi untuk menjadi seorang public speaker kita harus tahu bagaimana teknik-teknik saat kita berkomunikasi dengan seseorang gitu. Nah, Tio aja juga ya. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri biar kata-kata yang keluar dari ucapan kita itu adalah kata-kata yang santun, meminimaliskan orang untuk tersinggung dengan kata-katanya kita. Ya, tajam banget. Mungkin kita udah melupakannya, tapi orang yang mendengarkannya belum melupakannya. Dari kata-kata kita, orang juga jadi tahu isi hati kita, isi pikiran kita. Jadi hati lidah kita itu tajam, menusuk seperti pisau katanya ya. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa supaya kita juga dituntun oleh Tuhan untuk selalu berbicara dengan kata. Kayaknya Tio udah jam 16.11. Kalau misalnya masih ada yang mau curhat silahkan typing 1 ya. Kita tunggu kira-kira berapa menit nih ya. Kalian masih boleh naik-naik kok. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kalau ada teman yang mau curhat, Tio senang sekali. Jangan ragu untuk menangis, jangan ragu untuk cerita. Tio suka mendengarkannya. Mari naik ke sini. Wow, bagus juga ya. Bagus juga ya.